ayat ini turun terkait dengan seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'urah. Ada seorang ulama yang dia ini sangat alim. Bahkan di dalam riwayat dikatakan ketika orang itu datang kepada Bal'am meminta doa, doakan sama Bal'am. Ketika itu ya, hari itu juga saking alimnya, lidahnya Bal'am ini ya langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan. Tetapi di akhir hayatnya Bal'am ini ternyata mengikuti hawa nafsunya, menuruti penguasa yang ingin menghancurkan Nabi Musa dan bala tentara. Sehingga Bal'am dipaksa untuk berdoa agar Nabi Musa dan bala tentaranya ini hancur. Tetapi ketika itu Bal'am lidahnya keseleo. Bahkan di dalam tafsir itu disebutkan lidahnya menjulur sampai melebihi ini ya, sampai ke dada. Jadi lidahnya itu memanjang. Mestinya dia berdoa, ya Allah hancurkanlah Musa dan tentaranya. Tapi apa yang dikatakan? Ya Allah hancurkanlah penguasa dan rakyatnya. Kata raja pada saat itu, hei Bal'am, apa yang kamu katakan? Saya sudah berusaha untuk mendoakan Musa, tapi lidah ini tidak bisa. Karena doanya itu mustajab, ya, doanya itu makbul. Mereka takut, penguasa zalim dan menteri-menterinya ketakutan karena doa Bal'am ini. Maka ketika seorang alim dikatakan di dalam ayat ini, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ketika seorang yang diberikan memahami kitab-kitab Allah, berarti orang ini alim, pinter. Kalau hari ini itu kiai, ulama, ustadz, dai. Akan tetapi ketika dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini, dia melepaskan ayat-ayat itu, fansalakha minha. Yang dimaksud dalam ayat ini justru adalah orang yang paham Islam beneran. Tetapi dia melepaskan ayat-ayat itu, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakanu minal ghawin. Justru dia mengikuti setan-setan itu. Ini Allah langsung mengatakan, ulama-ulama yang sudah memahami kebenaran ayat-ayat Al-Quran, memahami kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian melepaskannya, mereka itu mengikuti setan dan disesatkan. Ya Allah, sedih Pak hari ini Pak. Ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang perjuangannya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat dengan sebuah hadis, tidak akan datang hari kiamat ini ya, sampai apa? Allah mengangkat ilmu. Dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Sampai rakyat mereka meminta fatwa kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham ilmu agama. Fa'aftau wa dhallu wa adhallu. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin yang bodoh ini memberikan fatwa kepada rakyatnya, menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Orang yang alim, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka akan mengikuti syaitan dan disesatkan oleh Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Orang-orang alim, kiai, ustadz, dai, itu akan kami angkat derajatnya. Kami akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. La rafa'nahu biha. Allah tidak jadi mengangkatnya, Allah tidak jadi memuliakannya. Kenapa? Ada sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Ternyata para ulama, dai, ustadz, kiai, alim dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pilihannya sendiri. Ternyata mereka lebih hina memilih dunia daripada memilih akhirat. Sudah tergiur Pak ya, dengan apa? Jabatan ya, tahta, harta dan wanita. Satu lagi kuota ya. Ketika seorang alim, seorang kiai, seorang yang ditokohkan kemudian tergiur dengan kedudukan, dengan harta, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu.
Memilih dunia karena apa? Mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah orang itu mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan akal sehatnya, bahkan tidak menggunakan syariat di dalam kehidupannya, mereka seperti apa? Binatang. Famathaluhu kamathalil kalb. Orang yang seperti itu, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu bahwa agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini membawa kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat, tapi dilepas mengikuti hawa nafsunya, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mathaluhum kamathalil qalb. Jadi ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, orang yang tadinya itu adalah alimun, hafidul Quran, hafidul hadis, dan dia ternyata tidak memperjuangkan Islam, bahkan menjual agamanya, itu seperti apa, Pak? Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ya. Jadi kalau anjing itu sifatnya gimana, Pak? Dikasih ya melet-melet, enggak dikasih ya melet-melet. Ulama-ulama penjilat itu ya begitu. Ya, melet-melet terus. Nang omah melet, nang jopo melet, nang dukur melet, nang nisor melet. Ya, enggak bisa diam. Saya hanya menyampaikan ya, ayat ini kita membahas tentang keberkahan ini tadi. Makanya kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya, dia itu seperti binatang. Meskipun dia sudah tahu kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun. Apalagi tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus meletakkan, Pak, taqdimus syar'i 'alal aqli wa taqdimul aqli 'alal hawa. Ya, ini rumus yang diberikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Untuk apa? Untuk menjalani syariat ini. Untuk menjalani kehidupan ini agar kita selamat fid dunya wal akhirah.